Sewaktu kita membeli asuransi, sebenarnya kita membeli mental. Fungsi asuransi yang kedua itu menurut saya adalah pembuktian cinta. Tips saya ya, cara saya, kita begini. Misalnya Friendly lah. Halo Friendly. Ya. Besok aku ke rumah kamu ya, tapi kita tidak, bukan tidak. Halo Friendly, besok ke rumah kamu ya, tapi kita jangan bahas asuransi ya. Bersama saya, Ferni Pangestu, hari ini kita akan 45 menit ngobrol santai nih sama Pak Irwan. Oke, thank you. Seorang pakar yang luar biasa, seorang agen yang luar biasa. Nah, hari ini kita mau bahas tentang apa itu asuransi. Fungsi lah. Fungsi dari asuransi itu Pak Irwan. Tapi sebelumnya, bagaimana nih kabar Pak Irwan di pandemi sekarang ini? Oh ya, di masa-masa pandemi sekarang saya cuma mau pesan satu, kenapa saya sama Friendly tetap memakai masker, walaupun kita ada jarak ya. Kita sekarang malahan lebih wajib pakai masker, karena gini, kita jangan lunglai karena COVID belum melandai. Kurvanya belum melandai nih. Nah, saya juga baru dapat kabar, ada teman dari WA grup teman-teman saya ya, mereka ada kirim kabar dari CNBC Indonesia. Dan beritanya agak miris, judulnya adalah sedih, ada orang tua di India buang bayinya yang kena COVID. Oh my God. Nah, jadi memang sekarang COVID lagi menggila malahan ya. COVID semakin gila, apalagi kita tahu di India ya, sekarang bisa dalam satu hari 300 ribuan orang meninggal dunia loh. Yang 300 ribuan yang kena. Oh, yang kena ya? Yang aktif. Yang aktif, yang maksud saya yang meninggal tuh COVID sekitar ya? 4.000 gitu loh. 4.000 orang dalam satu hari. Iya, semalam saya ada lihat di CNBC juga ada satu orang wanita yang membeli bukan membeli ya, karena dia rumah sakit tidak bisa menampung lagi. Dia melakukan CPR, artinya melakukan nafas buatan kepada ibunya yang positif COVID. Karena di India sekarang aku lihat bahkan ventilatornya nggak ada, oksigennya berkurang. Satu tempat tidur itu bisa berbagi ventilator. Artinya saya hirup sesama pasien COVID ya. Saya hirup, nanti saya pindahkan lagi ke sebelah. Di satu bed itu 2 orang. Jadi bergantian seperti itu. Iya, bahkan yang tidak ada oksigen yang seperti wanita ini terpaksa dia melakukan nafas buatan ke ibunya. Oh my God. Kan sebenarnya cukup bahaya. Sangat berbahaya itu Pak Irwan. Ya, jadi itu sebenarnya itu menjadi peringatan buat kita. Ya. Prokes jangan kendor lah. Intinya kita tegakkan 3M ini terus ya. Menjaga jarak, mencuci tangan, dan satu lagi memakai masker ya. Tambah lagi M lah ya, melakukan olahraga gitu ya. Sering berolahraga, berjemur, menaikkan imun tubuh lah setiap hari ya Pak Irwan. Jadi kita ingatkan lagi pada penonton semua untuk tetap menjaga prokes ya, agar pandemi ini segera berakhir nih. Karena jangan lalai. Aku melihat beritanya jangan lalai. COVID belum melandai gitu loh. COVID belum melandai, malah makin tinggi. Ya, kurvanya makin naik. Ya, jadi hari ini ya kita kembali lagi ke topik kita. Jadi apa sih itu fungsi asuransi Pak Irwan? Ya, mungkin thank you Friendly. Ya. Ini kita tidak bermaksud untuk mengajar ya. Ini hanya ada beberapa menurut pandangan saya secara pribadi dan mungkin ada mungkin ada fungsi-fungsi dari asuransi jiwa mungkin teman-teman banyak sudah tahu lah. Ya mungkin ini hanya sebagai untuk men-refresh kembali, ya kan. Jadi intinya kita tidak bermaksud untuk mengajar, gitu ya. Kita hanya berbagi lah. Nah, betul. Fungsi asuransi, menurut saya pribadi ya, fungsi asuransi pertama itu adalah sebenarnya sewaktu kita membeli asuransi, sebenarnya kita membeli mental. 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 Nah, apa itu mentalnya? Iya, gini, contoh ya.
Let's say ada kasus, misalnya si A dan si B sama-sama berusia sekitar 40 tahun. Oke. Suatu hari si A dan si B terdiagnosa penyakit yang sama. Terdiagnosa penyakit yang sama. Ini kita kasih contoh lah ya, analogi lah ya. Jadi si A dan si B mengidap penyakit yang sama. Dan kebetulan mereka itu berkonsultasi ke dokter yang sama juga. Oke. Dan di rumah sakit yang sama. Oke. Nah, pekerjaan mereka sama, semua hampir sama lah. Semua sama. Ya. Oke. Cuman yang membedakannya adalah si A mempunyai asuransi jiwa 500 juta. Ya. Si B tidak ada. Hanya itu perbedaannya. Nah, jadi apa hubungannya dengan mental? Jadi begini ya. So waktu melakukan pengecekan di dokter, berobat ke dokter, dokternya sama kan begitu ya. Tentu dokternya akan mengatakan, kondisi kamu ini cukup kritis katanya. Cuman kalau tidak ada jalan lain, kita harus melakukan operasi, kata dokter, kepada si A dan si B. Karena kan penyakitnya sama. Cuman dokternya bilang begini, kita melakukan operasi pun, tapi tingkat keberhasilannya itu cuma 50%. Untuk A dan si B ini? Iya, karena kondisinya sama. Oke. Tapi kalau kita tidak melakukan operasi, sudah pasti 0% untuk tak selamatkan lah. tak terselamatkan. Ya gitu ya. Nah, jadi si A dan si B kan namanya dengan sama ya, sama-sama case-nya sama. Mereka bertanya kepada dokter, dengan tingkat keberhasilan hanya 50%. Itu kira-kira kalau kita melakukan operasi, butuh biaya berapa dokter? Kan begitu. Dokternya bilang, biaya operasinya 500 juta. Oh my God. Oke? Non-friendly, menurut kamu friendly ya? Si A mempunyai asuransi jiwa 500 juta. Si B tidak ada asuransi jiwa. Cuman bersama mereka lagi di tabungan mereka masing-masing memang masih mempunyai tabungan sebanyak 500 juta. Oke. Ya kan? Oke. Nah, menurut Fendi, yang mau melakukan operasi itu si A atau si B? Si A lah. Kenapa Karena si dia A? punya asuransi. Iya. Nah, itu makanya saya bilang fungsi asuransi jiwa itu, kita belum masuk ke asuransi kesehatan ya. Iya. Kita hanya bicara masalah asuransi jiwa. Menurut Friendit sudah tentu si A akan melakukan operasi. Iya. Karena begini, dia pasti berpikiran, oke lah dok, walaupun tingkat keberhasilan operasinya hanya 50%, ya nggak apa-apa. Kalau gagal pun, saya masih ada tetap 500 juta untuk keluarga saya. Iya. Iya kan? Jadi saya tidak, artinya tabungan saya itu nggak sia-sia. Betul. Saya masih, mental saya itu, mental si A itu berani mengambil keputusan, yuk operasi saja. Sementara si B, yang tidak mempunyai asuransi jiwa, walaupun mempunyai tabungan 500 juta, tentu akan berpikir 2 kali kan. Ya, karena kalau dioperasi, kalau uangnya gagal langsung habis. Dan gagal, habis tabungannya. Kalau berhasil, syukur. Berhasil pun, tapi tabungan habis. Tidak ada lagi uangnya. Ya kan? Apalagi tidak berhasil. Sudah meninggal, kehilangan nyawa, juga kehilangan tabungan. Benar sekali. Si B akan berpikir, ya udahlah, saya biarin saja penyakit saya. Saya mau meningkatkan tabungan saya itu kepada keluarga saya. Oke. Nah, maka itu saya bilang sebenarnya fungsi asuransi jiwa itu adalah mental. Kita adalah membeli mental. Semakin kita ada asuransi, semakin berani kita mengambil keputusan. Ya. Pertanyaannya, kan banyak orang bilang, ya Irwan itu kan case-nya kan gitu, sama-sama case. Ya saya balik tanya sih, siapa yang tahu? Kan gitu kan. Ya. Penyakit siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu penyakit. Ya kapan kan? Datang ya, kapan datang gitu ya. Nah itu salah satu fungsi asuransi. Menurut Fendi benar nggak mental gitu loh? Menurut saya sangat benar nih Pak Irwan, karena memang
dari segi mental inilah kita bisa cepat ambil keputusan atau lambat ambil keputusan. Iya. Seperti yang dibilang Pak Irwan tadi, si A dia pasti sudah ada asuransi. Iya. Dia pun berpikir, aku pun kalau misalkan tidak selamat, keluargaku tetap ada Jaminan hidup. jaminan hidup. Nah, kalau untuk yang B tadi, dia kita bilanglah dia selamat pun, dia sudah tidak ada tabungan apapun. Iya. Nah, kalau dia meninggal kan menjadi beban keluarga. Nah, jaminan keluarga pun akhirnya tidak ada lagi. Jadi benar-benar membuat asuransi ini memang sangat penting untuk setiap orang. Iya. Karena ya itu asuransi salah satu fungsinya menurut saya pribadi itu ya kita membeli mental kan. Nah, tapi kan sebenarnya itu yang pertama ya. Kita banyaklah fungsi asuransi. Kita juga di M3 diajarkan sebagai warisan kan gitu ya. Ya. Tentu kita akan bicara tentang itu juga. Cuma begini, yang kalau kedua itu saya bilang asuransi, fungsi asuransi yang kedua itu menurut saya adalah pembuktian cinta. Pembuktian cinta. Ya, asuransi jiwa itu bukan cinta, tapi pembuktian cinta. Sebuah bukti ya. Sebuah bukti. Tanpa kata-kata. Ya, kenapa saya bilang itu bukti? Begini, kalau kebetulan kan saya sudah berkeluarga, Friendly belum ya. Tapi Belum. kalau kita tanya kepada teman-teman yang sudah berkeluarga, kalau kita bertanya begini, menurut brothers, menurut sister, di dunia ini apa yang paling penting? Pasti rata-rata akan bilang keluarga saya. Betul sekali. My family is everything. Yes. Selalu bilang begitu kan? Saya itu tidak bisa hidup tanpa keluarga lah. Ya. Apapun yang saya kerjakan saya lakukan untuk keluarga dan bla 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 banyak sekali lah kalau kita melakukan survei misalnya ya. Nah, tapi saya bilang rata-rata orang yang mengatakan itu tanda kutip ya, saya bisa mengatakan bahwasanya rata-rata mereka itu berbohong. Yang mengatakan family itu nomor satu lah. Ya, it's number one It's gitu. family is number one, family is everything, whatever lah, bla 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 gitu kan. Saya itu kalau nggak ada keluarga saya nggak bisa hidup. Kan banyak orang berkata seperti itu. Ya, ya. Tapi menurut saya rata-rata mereka juga berbohong sebenarnya. Wow. Tahu nggak kenapa? Kenapa itu Pak Irwan? Ya, dari verbal mereka selalu mengatakan itu seperti menunjukkan cinta mereka kepada keluarganya. Secara verbal. Ya, secara verbal ya. Tapi waktu saat agen asuransi mendatangi mereka, mereka selalu beralasan atau berdalih, aduh bro, ini pengeluaran lagi besar untuk asuransi, tunggu dulu deh, gitu kan. Iya, iya, iya. Padahal itu asuransi untuk keluarga dia. Untuk keluarga dia. Oke. Asuransi itu nanti apa ya, susah klaim segala macam lah, alasan lah gitu. Iya. Jadi saya bilang makanya, tapi kalau dokter, misalnya kalau agen asuransi ya, agen asuransi bilang, bro, kamu beli deh asuransi jiwa, 1 juta per bulan, dengan OP 500 juta atau 1 miliar lah. Oke. Kita bilang 500 juta saja lah. Biasanya kan mereka kan beralasan, ya beralasan ini enggak lagi gini beginilah whatever. Pokoknya penolakan selalu ada lah. Nah, padahal itu kan pasti bisa diklaim. Kalau dengan catatan semua clean case ya. Ya. Kalau dokter yang minta 500 juta, yang kayak case tadi kan, dokter minta 500 juta dan tingkat keberhasilan juga 50%. Biasanya mereka ngambil enggak itu? Ambil kan? Nah, langsung ambil. Langsung ambil keputusannya. Karena sudah di titik yang paling ujung di situ. Iya. Nah. Dan gilanya dokter yang mengatakan keberhasilan cuma 50% dan biaya 500 juta. Tetap diambil. Mereka juga akan mencari cara supaya mendapatkan biaya berobat. Ya. Padahal agen asuransi cuma datang 1 juta Per bulan ya. dan pasti mendapatkan 500 juta. Mereka sih cenderung tidak percaya, bukan tidak percaya ya. Artinya selalu melakukan penolakan. Memikirkan yang lain ada yang lebih penting lagi. Lebih penting. Jadi makanya saya bilang kalau beberapa kepala rumah tangga lah whatever lah ya selalu mengatakan keluarga itu nomor 1, itu banyak bohong menurut saya. Iya, iya. Karena memang mereka itu tidak bisa memberikan jaminan untuk keluarganya tetap baik-baik saja. Iya. Gitu.
Tapi memang ada beberapa beralasan begini. Saya betul-betul cinta kepada keluarga saya. Sebenarnya saya juga ngerti fungsi asuransi itu bagus sekali, Irwan. Cuman kondisi saya itu selalu beralasan kan. Saya memang sekarang lagi ada masalah, ada dalam kesulitan dalam finansial gitu loh. Oke. Kan memang ada kan. Nah gitu. Saya pikir kamu sekarang dalam keadaan sehat saja, kalau ada masalah berobat, kamu bilang masalah finansial lagi sulit. Finansial A, B, C segala macam. Padahal lagi sulit gitu katanya ya. Tapi bagaimana kalau terjadi sesuatu kan gitu kan. Tiba-tiba sakit. Gimana coba? Mau tidak mau, kalau gak ada uang akhirnya meminjam uang segala macam. Saya kan sering tanya kepada teman-teman, kamu lebih gampang cari 500 juta atau cari 1 juta per bulan gitu. Kan lebih enak cari 1 juta per bulan. Lebih enak cari 1 juta sebulan. Ya udah kalau memang nggak mampu 1 juta, 500.000 jadi. Yang penting kita ada memulai sebuah jaminan untuk keluarga di masa depan. Iya. Dan itu fungsi asuransi yang kedua itu adalah pembuktian cinta. Pembuktian cinta. Ya kan. Banyak yang saya bilang tadi, banyak orang mengatakan family is everything, itu rata-rata sih menurut pribadi tanda kutip mereka sih berbohong gitu loh. Iya. Karena waktu untuk membeli asuransi yang benar-benar untuk keluarga saja, mereka selalu beralasan. Penuh dengan alasan. Yang akhirnya juga mereka terima sendiri akibatnya. Iya. Jadi pertanyaan adalah, sebenarnya kamu benar-benar cinta nggak kepada keluarga kamu? Iya. Kan itu pertanyaannya kan terakhir kan? Karena bukan hanya verbal saja secara mulut dia bicara love. Pembuktian dong. Tapi ada pembuktian untuk kan keluarga. Gitu. Makanya saya selalu bertanya, sebenarnya kamu cinta nggak sih? Benar nggak? Benar cinta nggak sih kepada keluarga kamu gitu loh? Akhirnya dia menjawab apa ini Pak Irwan kalau ditanya seperti itu? Ya itu, saya lagi bukan nggak butuh asuransi. Saya lagi betul-betul kesulitan dana katanya. Kesulitan dana. Ya, nanti saya akan cerita satu case ya. Ya udah kalau kamu kesulitan dana, kita kok ada yang murah gitu loh. Kita tawari yang lebih murah lagi. Gitu kan. Ada kok yang murah kan gitu loh. Nah, itu nanti kita akan bahas. Oke. Fungsi nomor 3 itu asuransi menurut saya itu kita pernah bahas masalah warisan. Ya. Warisan ya. Masalah warisan. Kenapa saya bilang ke warisan? Ini warisan begini, ini menarik. Warisan ini sebenarnya fungsi asuransi itu bukan hanya kepada keluarga saja sih. Sebenarnya Friendly tahu nggak ya kira-kira? Sebenarnya fungsi asuransi itu memang kalau idealnya ya kepada keluarga lah ya. Tapi kita juga bisa beramal dengan asuransi. Wow. Seperti apa itu? Gini, tapi ini mungkin nanti akan dibahas Pak Heri atau nanti Pak Iskandar lebih masalah legalitasnya lah ya. Iya. Sebenarnya fungsi asuransi itu kita bisa beramal begini, kita bisa beli asuransi. Oke. Tapi ahli warisnya kita bisa ke wihara, ke masjid, ke gereja. Oh, jadi ahli waris bukan hanya dari anggota keluarga saja ya Pak Irwan? Bukan. Cuman setahu saya ya, tapi memang itu mungkin saya nggak begitu paham ya secara legalitasnya. Tapi lebih kurang kalau kita uang pertanggungan kita mau berikan kepada rumah ibadah, organisasi ya. Ya itu atau organisasi yayasan pendidikan atau apa kan. Tapi mereka wajib mempunyai legalitas secara berbadan hukum. Artinya lengkap lah semua ya. Lengkap surat-surat izinnya. Secara legalitas yang intinya yayasan berbadan hukum lah. Ya. Yang gitulah. Jadi bisa. Oke. Jadi kita memberikan dana kepada mereka pada saat kita meninggal. Saat meninggal. Dan itu dihitung adalah sebuah dana kebaikan. Dana kebajikan. Dan kebajikan luar biasa loh. Jadi asuransi ini bukan hanya untuk keluarga. Kalau misalkan maaf cakap nih, sudah tidak ada keluarga, saudara pun sudah jauh. Akhirnya kan dia ahli warisnya pasti kepada rumah ibadah atau organisasinya. Boleh. Nah,
Iya. Dia meninggal pun meninggalkan kebaikan. untuk Bener. Organisasi yang dia kasih. Seperti yang saya post itu ya, Lid, Ah. dengan uang 50.000 loh. Ya. Jika kamu pria berusia 35 tahun, sebenarnya hanya dengan uang 50.000, kamu itu bisa membentuk warisan 100 juta kepada, kalau keluarga ya. Tapi kamu juga bisa membentuk satu warisan kepada rumah ibadah. Betul sekali. Ini kalau kita bicara warisan ini Pak Irwan, ada orang yang tidak mengikuti asuransi, akhirnya salah satu anggota keluarganya, katakanlah papanya yang bekerja sebagai tulang punggung, meninggal dunia dalam keadaan tidak ada asuransi. Akhirnya anak-anaknya semua terbengkalai, Ya. karena sumber penghasilan mereka sudah tidak ada. Dan ayahnya meninggal tidak ada warisan apapun. Itu yang mengakibatkan kita kayak tidak ada asuransi nih Pak Irwan. Nah jadi bagaimana nih cara kita supaya memikirkan bagaimana mereka mendapatkan asuransi dengan baik? Kalau untuk mereka mendapatkan asuransi secara baik, ya kita prospek lah, kita akan ya kan, berarti tugasnya agen-agen lah yang memprospekkan begini. Cuma begini, sebenarnya kan kita banyak orang seperti kata Fendi ya, banyak orang tua yang tidak mempunyai asuransi. Dan generasinya itu selalu jarang juga membeli asuransi. Kan gitu. Kalau kita prospek sebenarnya, kalau kita tanya kepada dia, kalau kamu disuruh, saya beri pilihan ya, disuruh pilih nih, kalau kamu saya suruh pilih, kamu pilih waktu meninggal, papa kamu itu punya asuransi atau tidak? Waktu papa saya meninggal ya, Iya. harus punya asuransi. Harus punya. Artinya mau sedikit atau banyak ya harus punya. Harus punya, karena agar saat meninggal nanti ya proses pemakamannya lah. Betul. Kita tahu banyak suku dan punya adat yang sangat banyak dan butuh pengeluaran Butuh yang sangat banyak. ya kalau ada yang butuh, kalau satu pemakaman itu besar kan gitu ya. Dan itu akan juga menjadi hal yang sama, atau anak kamu akan juga berpikir seperti itu. Ya. Kalau kamu meninggal suatu saat, anak kamu pasti pilih seandainya papa saya itu mempunyai asuransi. Agar kita tidak terlalu susah hidup Ya, seperti itu adalah fungsi asuransi selanjutnya sebenarnya. Hmm. Kita sebenarnya kalau memang dananya terbatas, kita juga boleh beli asuransi jiwa yang minimal. Kalau saya bilang yang minimalis lah, paling enggak. Kenapa? Ya at least waktu kamu meninggal itu, waktu hidup kamu sudah tidak bisa memberi dana yang bagus untuk keluarga. Sebaiknya waktu meninggal itu juga jangan menyusahkan mereka gitu loh. Ya, benar sekali. Sediakanlah uang pemakaman gitu loh, sendiri. Kan gitu ya. Sediakan semuanya agar mereka tidak terganggu Iya. finansialnya. Kan gitu ya. Waktu hidup saja kita tidak bisa memberi kemewahan atau apalah ya, atau kelayakan lah ya. Ya. Sebaiknya waktu meninggal juga jangan membuat mereka susah kan gitu. Seperti yang dibilang Pak Irwan tadi bahwa kita mencintai keluarga seperti itulah. Seperti itu kan gitu. Pembuktiannya kan. Sebuah pembuktian bahwa saat meninggal dia tidak menyusahkan keluarganya. Dia malah banyak yang terjadi seperti ini. Orang tuanya asuransi, akhirnya meninggal, dapat klaim, tanda kutip keluarganya jadi berada sekarang. Jadi berada ya. Ya, jadi malah bertambah ekonominya. Ya, makanya salah satu fungsi asuransi juga itu adalah pemutus rantai kemiskinan. Ya, saya setuju kalau itu. Pemutus rantai kemiskinan. Banyak sekali kejadian-kejadian setelah orang tuanya meninggal atau adiknya, abangnya meninggal, dia menjadi orang yang lebih maju. Lebih maju kan. Lebih naik Ya. finansialnya. Saya ada contoh. Bukan contoh. Ini kasus ya. Ya, dan ini adalah fakta gitu. Artinya kebetulan saya kenal orangnya. Saya kenal tapi nggak begitu dekat. Cuman saya kenal sama adiknya, lebih kenal, lebih dekat. Karena adiknya itu adalah teman istri saya. Jadi kan lebih kenal lah, lebih dekat lah. Kakaknya ini teman lah ya. Saya bilang lebih singkat. Teman saya ini dari menikah sampai sekarang. Dari menikah lah ya, sampai suaminya meninggal, mereka tetap ngontrak. Ngontrak. Tidak pernah beli
tidak sanggup lah beli rumah lah. Mau rumah RSS pun tidak sanggup. Tidak sanggup. Oke. Oke, jadi saya kenal orangnya. Tahun semalam 2020 suaminya meninggal. Oke. Suaminya meninggal. Bayangkan ya, dia menikah dengan suaminya itu sudah anaknya sudah berapa tahun? Nah, hampir 25 tahun mereka menikah. Dan selama itu juga mereka ngontrak rumah. Oh. Jadi memang tidak ada yang salah dengan kontrak. Tidak ada yang ya, salah. tapi kalau lebih enak kan punya rumah sendiri, walaupun rumah kecil sendiri. gitu ya. Selama 25 tahun pernikahan, selama itu juga lah Cici ini ya, aku kenal kan dia lebih tua, saya panggil dia Cici. Cici ini kontrak rumah dan selalu pindah-pindah. Oke. Ya, tahun semalam suaminya meninggal. Dan rupanya suaminya meninggalkan uang pertanggungan. Uang pertanggungannya ya. Berarti suaminya ini ada ikut asuransi. Iya. Jadi saya juga kaget. Walaupun bukan nasabah saya ya. Intinya asuransi jiwa lah. Mau dari perusahaan siapapun, pokoknya wajib asuransi jiwa ya. Suaminya ini meninggalkan UP nggak banyak, sekitar 450 juta. Oke. Dan semalam saya ada kabar, Cici ini sudah beli rumah. Wah. Jadi walaupun kita bisa bilang ya memang sedih. Sedih kan? Karena sebuah kematian kan terjadi baru bisa meningkat. Tapi ini lebih kepada bagaimana suaminya mencintai keluarganya. Iya, lu bayangkan coba ya. Selama 25 tahun menikah. Itu 25 tahun juga mereka ngontrak rumah loh. Sangat susah seperti itu. Iya. Tapi suaminya pun sepertinya sudah wanti-wanti nih. Saya harus asuransi agar saya meninggal tidak membebani istri dan anaknya mungkin. Sesusah-susahnya suami dia, saya juga salut ya. Dia sudah bisa memprioritaskan utama asuransi jiwa. Hari ini, semalam saya dapat kabar dari adiknya cerita. Sebenarnya sih dapat 2 kabar baik ya. Semalam adiknya cerita, bulan ini adalah bulan terakhir saya KPR cicilan rumah katanya. Wow, my God. Kan? Saya bilang, wah, kalau dia adik kan temannya, namanya Dewi. Wih, Kyung ya sudah punya rumah lo, aku bilang. Selamat lo, darinya rumahnya. Bahagia lah aku bilang begitu ya. Tapi dia bilang gini, sebenarnya saya sih bahagia, gitu ya. Tapi saya yang lebih membahagiakan saya itu adalah cici saya lah. Katanya, lo kenapa dengan cici kamu? Aku bilang gitu. Cici saya juga sudah bisa beli rumah dengan asuransi jiwa suaminya. Itu pentingnya asuransi jiwa. Ya, saya pikir ini merupakan apa ya? Pembuktian lah itu. Sebuah pembuktian bahwa itu adalah fungsi asuransi sebagai pembuktian, itu juga bisa masuk. Sebagai warisan itu juga masuk. Asuransi ini membuktikan rasa cinta kita terhadap keluarga kita. Ya. Dan tapi kenapa harus asuransi? Nah, itu dia. Kenapa harus asuransi? Kenapa enggak yang lain? Ada yang bilang, ya udah aku tabung di rumah aja. Tabung sajalah, kan gitu kan. Tapi saya paling simpel, kenapa harus kita membentuk warisan dengan asuransi? Satu kata, murah. Itu dia. Murah sekali. Murah sekali. Paling kecil berapa ini kok kita? Saya baru case yang bulan lalu ya. Ada saya kasih unit link, dia bilang kurang percaya dengan unit link. Saya kasih PSP, katanya kemahalan. Iya. Sebenarnya kamu ini butuh apa? Ya, gitu kan? Langsung tanya ya. Iya. Oh, kalau saya sih kalau bisa saya butuh asuransi jiwa sih. Murah dan pasti katanya gitu loh. Murah dan pasti. Iya. Usianya sama-sama saya, 41. Oke. Sebagai agen asuransi, saya sudah tentu kita selalu berpikir kan, tidak kehabisan akal. Dan di pensiun sendiri kita ada namanya produk Pandin Life Care. Ya. Yang udah lama lah. Saya teringat, loh, ya udah saya coba aja buat, saya kasih lihat. Dia kaget. Kaget ya. Dia kaget. Usianya 41. Mau murah kan? Iya katanya. Ini saya kasih murah, aku bilang. Jadi nggak ada alasan.
Preminya cuma 361.000. 361.000. Jiwanya dapat 500 juta. Wow, di umur 41 tahun Iya. premi per bulannya adalah 361.000 per bulan. per bulan. Di cover 500 juta dan tetapi karena ini kan produknya tradisional, berjangka, term life. Ya, Itu kita cover sampai usia 20 tahun ke depan. untuk 20 tahun ke depan. Ya. Jadi dia bertanya kepada saya, yang kamu kasih ini kok cuma 20 tahun saja, kan gitu kan. Nah, Gitu itu ya. dia, itu dia. Aku bilang, ini menarik, aku bilang. Nah, aku tanya dia, kenapa kamu mau beli asuransi jiwa? Saya tanya balik. Karena usia anaknya baru 11 tahun. Oke. Berarti kamu kan khawatir nih. Kalau kamu terjadi sesuatu dengan kamu, apa-apa nih, meninggal gitu loh. 20 tahun ke depan. Anak kamu gimana gitu kan. Kamu kan sebenarnya kamu beli asuransi itu adalah memberi keamanan Jaminan, tentang ya. jaminan atau membeli keamanan tentang kekhawatiran kamu kan Iya. kepada anak kamu, aku bilang gitu loh. Iya, iya. Dia bilang gini, kamu kan usianya 41 nih. Saya kasih panin life care sampai 20 tahun kemudian. Yang kamu khawatirkan pada saat sekarang karena anak kamu bisa masih kecil-kecil nih, aku bilang loh. Ya, Ya kan, masih mau butuh makan, butuh sekolah. ya. Panin life care ini kita proteksi sampai usia kita bukan sampai usia ya, kita proteksi 20 tahun ke depan. 20 tahun ke depan. Nah, usia kamu sekarang 41. Hmm. Berarti pada saat habis kontrak, usia kamu berapa? Saya bilang gini. Nah, 61. 61 kan? Hmm. Nah, 61. Anak kamu tahun ini kan cuman usia 11 tahun. 11 tahun. 20 tahun kemudian, Di usia 31 ya. anak kamu udah usia berapa? Nah, 31. 31. Jadi kamu khawatir apa lagi dengan anak sebesar itu, aku bilang. Nah, yang sudah bisa cari penghasilan sendiri. Betul, aku bilang. Benar kan, aku bilang kan. Kita main logika, aku bilang. Hmm. Iya, dia pikir-pikir, iya juga ya. Hmm. Sekarang kan kamu kan khawatir pada saat sekarang nih. Hmm. Anak kamu masih kecil kan, Ya, gitu loh. ya, ya. Sementara saya sudah kasih jaminan ke 20 tahun ke depan. Hmm. 20 tahun ke depan anak kamu udah usia 30 bro, aku bilang. Iya, iya. Jadi kamu khawatir apa lagi, aku bilang. Udah bisa cari makan kan, aku bilang Cari gitu loh. makan sendiri, bahkan bisa menikah, sudah menikah. Iya. Waktu itu sebenarnya kebalikan, dia yang wajib beli asuransi untuk kamu. Iya, benar sekali. Iya kan, aku bilang loh. Benar sekali. Kamu bilang kamu beli deh. Sama anak kamu yang bilang kan gitu. Kamu beli deh asuransi jiwa untuk papa 2 miliar. Ahli waris kamu juga nggak apa-apa. Nah, Kan boleh kan? boleh. Tidak masalah, karena kalau, maaf cakap nih, kalau papanya meninggal, ya warisannya kepada anaknya yang menerima. Jadi dia juga terakhir iya ya katanya ya. Terakhir dia juga ya udah kamu hitungkan untuk istri saya katanya usia 35. Oke. Itu premi cuma 200.000 dapat 500 juta. Total preminya 550. Jadi UP suaminya 500, UP istri 500. Dan lebih gilanya dia adalah agen asuransi perusahaan lain. Oh my God, jadi dia adalah agent asuransi lain, Ya. tapi dia masuk ke produk mirip Panin. Iya, karena gini, kalau saya kasih dia unit link, Hmm. sudah tentu dia nggak pernah beli dengan unit. Ngapain saya beli Panin? Iya. Toh saya juga agent, saya beli aja punya saya gitu loh. Iya, Kan betul begitu sekali, ya. betul Saya kasih sekali. PSP kemarin dan dia bilang agak kemahalan ya nggak apa-apa. Akhirnya Kita Manulife ya. kita kasih Panin Life Care, gitu kan? Jadi, Akhirnya pentingnya asuransi ini memang jadi sebenarnya asuransi itu kalau saya pribadi mengatakan belilah asuransi sesuai kemampuan, bukan sesuai kebutuhan, aku bilang. ya. Tapi ada juga orang yang dia butuh asuransi. Iya, kalau dia butuh asuransi dan mampu, itu baru belilah asuransi sesuai kebutuhan. Ya. Karena Kenapa? memang Nah, gini loh, logikanya begini. Aku selalu mengatakan begini, kalau tukang becak sama seorang CEO, sama-sama kena cancer, aku bilang, kebutuhan pengobatan sama nggak? sama. Sama, kan begitu kan? Cuma masalah kemampuan beli asuransinya gimana? Nah, itu dia. Berbeda.
Jadi saya selalu mengatakan kalau nanti kan dia bilang mahal lah sesuai kebutuhan, bukan. Belilah asuransi sesuai kemampuan. Tapi ya benar-benar sesuai kemampuan ya. Jangan terlalu memaksakan Iya, juga. jangan ada yang memang dia butuh tapi dia mampu, dia beli yang kecil, itu jangan. Nah, itu namanya dia buang-buang saja. Iya, under insured kan Ah. besar kan. Jadi aku bilang mati ya, legion ya. Oh my god. Sudah habis ya waktu ya? Oh 45 ya, ini baru ada terekam nggak Friendly? Tapi kayaknya pas ya waktunya ya. Udah 45 menit ya? Berarti kalau putus saya? Koneksi ya, bukan? Jiwa. Ulang. Lanjut adalah. Kalau selesai, halo. Oke, back to meeting. Ya, back to tadi meeting. ada, sorry, ada kesalahan teknis ya. Kesalahan teknis. Ya, nah, kita kembali lagi itu fungsi asuransi. Dan kenapa asuransi yang murah itu? Dan bahkan yang 50.000 bisa loh 100 juta gitu loh. Per bulan bayar 50.000, Dapat 100 juta. UP 100 juta. Itu kalau usia 35. Berarti kalau usia 25 lebih murah lagi kan? Lebih murah lagi. Nah. Bahkan di umur saya 21 sekarang. Itu saya pikir lebih murah lagi. Nah, si Friendly, nah kamu lah, kenapa saya bilang kamu butuh asuransi jiwa? Karena begini, sudah pasti kamu kan naik motor, sepeda motor dari rumah, kamu tinggal di mana? Ring road. Ring Road, lumayan jauh ya. Jauh. Ring Road Setiabudi ya. Ya, ring road RCW lah kita bilang. Oh, lumayan jauh. Ke sini kan agak lumayan. Ya. Sebenarnya kan kalau kita bicara asuransi, oh saya kan masih muda, masih sehat gitu loh. Untuk apa beli asuransi kan? Ya. Gitu kan. Nah, tapi kenapa saya bilang kamu harus beli asuransi jiwa? Karena jarak rumah ke kantor itu kan lumayan jauh. Resiko tetap ada. Ya, benar sekali. Itu satu. Kedua ya untuk bakti. Fungsi asuransi ya untuk berbakti. Walaupun orang tua kita tidak mengharapkan UP kita sebenarnya. Ya. Tapi kalau terjadi sesuatu, Hmm. kita meninggalkan UP kepada orang tua. Orang itu tua sebagai pun- bukti apa ya? Saya bakti lah, selama ini kamu sudah menghidupi saya. Ya. 21 tahun, saya kembalikan deh. Saya Walaupun kembalikan. sebenarnya Tidak semua yang dikembalikan. tidak cukup, tak Tidak, ternilai tak kan? ternilai. Jasa orang tua tak ternilai. Tapi at least itu dia. Setidaknya bisa membuat orang tua meringankan beban Beban. mereka.
Itu salah satu fungsi asuransi juga bisa untuk berbakti kepada orang tua. Jadi ini Ko Irwan, kan Ko Irwan sudah sangat berpengalaman nih jadi Iya. agent, prospek kemana-mana. Iya. Ada gak sih case yang selain tadi ya, yang kayaknya aneh nih jumpa calon nasabah, mereka yang sering menolak segala macam, banyak gak cara dari Ko Irwan untuk menghandle orang-orang yang menolak? Biasanya begini, di zaman sekarang ya, menurut aku ya, kita sebagai agen asuransi atau pebisnis multi level marketing itu, kalau orang menilai kita itu atau melihat kita itu seperti hantu, tau nggak? Hantu? Logika nggak? Iya, benar. Bro besok aku ke rumah ya. Nah gitu ya. Iya. Janganlah bro. Janganlah. Takutlah, aku gak ada waktu lah besok lah, gak ada waktu lah, alasan lah, karena mereka tahu kedatangan kita itu adalah untuk memprospek dia. Iya. Padahal untuk demi kebaikan dia sebenarnya. Ya kan. Tapi selalu kita mendapat itu. Jangan kan belum prospek loh ini loh. Belum prospek. Belum prospek loh. Hanya ingin buat janji ketemu. Janji, padahal kita juga ya sebenarnya memang kita ingin ngobrol sudah tuh kita prospek kan. Iya. Tapi tetap belum, bayangkan coba ya. Belum prospek saja sudah ada penolakan. Apalagi kita mau prospek kan gitu kan. Saya selalu mengatakan begini. Tips saya ya, cara saya kita begini. Misalnya Friendly lah. Halo Friendly. Ya. Besok aku ke rumah kamu ya. Tapi kita tidak bukan tidak. Halo Friendly, besok ke rumah kamu ya. Tapi kita jangan bahas asuransi ya. Menurut kamu tolak nggak saya? Langsung nggak tolak pastinya. Langsung terima dong. Saya pribadi kan. Saya yang telepon, tapi saya juga yang bilang, Friendly, besok aku ke rumah kamu ya, ngobrol, tapi jangan bahas asuransi ya, friend, gitu loh. Menurut kamu tolak atau terima? Terima. Karena memang itulah yang sesuatu yang berhubungan dengan uang ya, banyak orang pasti alah gak usah lah segala macam. Itu satu kan? Itu tips saya adalah begini. Nggak apa-apa. Ya itu cara. Aku telepon, tapi di depan saya sudah membuat statement, bro, besok aku ke rumah kamu ya, tapi jangan bahas asuransi. Kita gak akan bahas asuransi sama sekali. Padahal dia tahu saya agen asuransi. Biasanya sih mereka welcome. Ayo gitu ya. Ayo. Apalagi kalau bahas tentang hobinya. Ya kan? Ayo kan? Nah, tapi Wan, kamu kan sudah buat janji oke. Terakhir tentu agen tanya dong, misalnya teman-teman tanya kamu akan bertanya, iya. Sudah ketemu, sudah pasti ngomong asuransi dong. Iya. Gitu kan? Ya. Enggak, saya enggak ngomong asuransi. Tidak bahas asuransi. Contoh, saya begini. Saya selalu bertanya begini. Ngobrol-ngobrol, saya tanya, bro, menurut kamu di dunia ini apa yang paling penting sebenarnya? Nah gitu kan. Saya kan nggak ngomong asuransi kan? Iya. Biasanya ya. Dia akan bingung kan. Tapi saya lead dia gini loh. Apa yang penting katanya ya? Oh, mungkin keluarga lah dia bilang gitu. Keluarga. Oke. Tapi selain keluarga apa yang penting? Saya tanya balik gitu loh. Kesimpulannya saya mau tarik calon prospek itu butuh itu adalah uang, income. Yang dibutuhkan adalah uang. Yang paling penting itu apa di hidup ini? Income sebenarnya. Income. Saya mau tarik itu, income. Walaupun terkadang prospek nggak tangkap apa yang saya maksud. Biasanya saya lead. Yang paling penting itu sebenarnya aku tanya. Menurut kamu yang paling penting di dunia ini income penting nggak gitu? Biasanya mereka jawab penting. Sudah pasti penting. Pasti. Ya kenapa income penting? Ya itu nggak usah ditanya. Sebenarnya udah pasti. Ya untuk biaya hidup katanya gitu kan. Itu kan saya tidak bahas asuransi kan. Oke. Bro, aku tanya lagi. Menurut kamu kan income paling penting nih. Menurut brother,
kira-kira apa yang bisa membuat income kamu hilang? Itu dia. Nah, gitu kan? Saya betul. tanya itu. Pas. Saya tanya itu. Biasanya dia bilang begini, kalau dia pekerja, terkadang dia juga diam sih. Tersadarkan gitu. Dia diam kan. Tapi ada juga yang nyeletuk, loh ini asuransi lagi nih. Loh, kan saya udah bilang, saya nggak bahas asuransi. Yang keluar kata-kata dari mulut saya ada kata asuransi nggak? Tidak ada. Nggak ada kan? Tidak kan? ada. Sampai ketawa kan? Nggak ada, aku bilang. Cuma saya hanya tanyanya sih, bilang. Iya. Menurut kamu apa yang paling penting? Bisa aku kasih 3 sampai 4 pertanyaan itu ya, kuncinya lah. Pasti income. Kedua, kira-kira menurut kamu kira-kira apa yang bisa membuat income kamu itu hilang seketika? Gitu. Seketika. Biasanya mereka juga akan diam, prospeknya akan diam. Ya kita lead lagi. Kalau dia pekerja di PHK, betul nggak? Betul katanya. Biasanya dia sambung, mati katanya, meninggal gitu kan. Kita diam aja. Lalu apalagi kira-kira? Kalau dia pengusaha, bisnisku bangkrut karena salesman larikan uang saya kadang gitu lah. Begitu banyak alasan lah, yang gitu kan. Begitu banyak apalah kan. Terus kira-kira apa lagi? Baru saya lihat lagi, meninggal. Dia bilang meninggal. Biasanya mereka sambung, sakit katanya. Sakit. Dari situ kita boleh masuk kan. Langsung masukin asuransi. Sakit. Jadi sakit aku bilang. Tapi kan kamu kan punya uang. Kira-kira nih, kalau dokter minta sama kamu tuh 200 juta untuk biaya pengobatan, kamu ada masalah nggak? Tentu ada masalah kalau belum ada asuransi. Nggak, dia bilang gini, saya kan nggak bahas asuransi kan. Ya ada masalah, Wan. Apa masalahnya? Ada yang bilang, uang aku nggak sebanyak itu. Gitu. Biasa ada seperti itu kan. Iya. Ya uang saya nggak sebanyak itulah. 200 juta nggak ada. 100 nggak ada, 50 nggak ada. Waduh gawat aku bilang. Income hilang ya. Akhirnya income-nya hilang ini. Kan gitu. Saya selalu mengatakan, bertanya. Sakit gitu. Uang kamu kalau dokter minta 200 juta, kamu ada masalah nggak? Saya bilang gitu. Dan biasanya kalau dia bilang ada masalah, saya potong 50%. Kalau dokter minta 100 juta, ada masalah? Ada yang bilang ada enggak. Berarti kalau kita tahu, oh ya kalau cuma 100 juta ya nggak masalah katanya. Berarti orang ini kemampuan bayar preminya tinggi kan? Iya benar. Nah gitu. Jadi itu kita menjadi indikasi. Oke. Kalau dia bilang 100 juta nggak masalah, oh bagus aku bilang. Berarti kan paling enggak kita sudah tahu dia mempunyai tabungan minimal 100 juta ke atas kan? Iya. Nah, aku tanya balik. Kalau kamu sakit, dokter minta 100 juta yang kamu bilang nggak masalah, kamu pilih mana? Bayarnya pakai uang sendiri atau pakai uang orang lain? Aku bilang. Maunya kamu pilih mana? Maunya pakai bayar uang sendiri. Nah gitu kan. Tapi kalau kamu pakai uang sendiri, uang kamu hilang aku bilang. Kalau kamu sakit dibayarin orang, kamu mau nggak? Gitu. Tanpa embel-embel. Tanpa minta balik uang. Akhirnya balik ke asuransi. Dan akhirnya closing. Ada yang closing, ada yang enggak lah. At least itu paling enggak kita kan sudah mengatasi penolakan dia yang pertama gitu loh. Tapi dari awal sampai akhir saya tidak mengatakan kata asuransi apapun. Malah dengan cara lain agar dia lebih tersadarkan dan lebih melek asuransi ya. Simple kan. Nah, kalau ada yang bilang gini, kalau 50 juta pun bermasalah. Kalau 500.000 sampai 1 juta bermasalah enggak? Kalau itu enggak katanya, bisa masuk kan? Bisa dong. Ya gitu loh. Nah, aku bilang begini, baru kita masuk kan. Kalau itu aja nggak masalah, berarti mau nggak kamu dengan 500.000 atau 1 juta kamu? Kalau kamu sakit, sakit kamu tuh biaya berobat kamu tuh dibayar hampir 1,5 miliar, aku bilang. Asuransi kan? Tapi kan sudah beda dia. Artinya awalnya kan kita sudah buka kan pikirannya, gitu dia. Akhirnya terbuka juga. Ya paling nggak awalnya itu cara membuat janji ya. Ya paling nggak sebelum prospek kita saja sudah ditolak,
Ya kita harus saya pikir saya menggunakan cara itu. Bro, kita ketemunya, tapi kita jangan bahas asuransi. Saya ngomong, bukan dia yang ngomong. Tidak bahas asuransi. Iya, bukan dia yang ngomong loh, kita yang ngomong. Kita yang ngomong langsung. Gitu loh. Nah itu Friendly. Oke lah, Ko Irwan, ini waktu kita pun sudah singkat ini. Kita masuk ke kesimpulan dari fungsi asuransi ini. Iya, kesimpulannya adalah gini. Teman-teman belilah asuransi sesuai kemampuan. Sesuai kemampuan. Tetapi tetap harus membelinya. Karena kita itu dengan membeli asuransi, sebenarnya kita sudah membeli mental. Mental yang paling utama menurut saya. Kedua, kita bisa membentuk warisan yang murah gitu loh. Warisan yang murah ya. Ya kan? Kedua, yang fungsi asuransi yang ketiga itu adalah kita membuktikan cinta kita kepada keluarga. Ya kan? Betul. Yang tadi sudah kita bahas, yang tidak secara verbal ya. Ya, kita sudah membahasnya, itu adalah bukti cinta kita kepada keluarga. Dan itu adalah fungsi asuransi. Oke lah. Itu Friendly. Ko Irwan, terima kasih teman-teman yang sudah menonton ya, baik dari Zoom ataupun dari YouTube. Saya Friendly Pangestu dan juga saya Irwan. Kami mengundurkan diri, sampai jumpa di 45 menit ngobrol santai yang lainnya. Bye-bye.